صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. Selanjutnya beralih ke agenda selanjutnya kita akan disampaikan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minum kopi bagusnya yang hangat. Kalau bisa jangan dikasih lagi. Kalau salam saya masih kurang jauh dan semangat, kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada siang hari ini? Alhamdulillah. Semangat, Takut jadi teladan. Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji dan puji marilah kita selalu panjatkan sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Kita doakan yang sakit semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salam salam tak lupa selalu kita sampaikan kepada Nabi akhir zaman yang telah membawa manusia dari gelap yang kegelapan menuju cahaya yang terang benderang, yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati Wakasih yang hadir, ini ada dua yang hadir ya? Tidak ada saya gimana? Baru ada Wakasih Kurikulum dan Humas. Dan yang saya hormati dan banggakan para ustaz dan tamu semua. Ya, kita ngaku dulu. Allahu Akbar. Ya. Ya. Jadi alhamdulillah pada kesempatan kali ini ustaz dan tamu setelah kita sudah melaksanakan kegiatan sportif, nah, kita ada beberapa agenda. Pertama adalah perencanaan. Ada pepatah mengatakan gagal berencana, merencanakan kegagalan. Nah, perencanaan ini sebenarnya mencapai seluruh aspek. Setelah itu kemudian kalau nanti kita masih suka kita akan bahas kelas meeting. Tapi ini ada kaitannya dengan kelas meeting dan rapor. Nah, apa yang akan kita bahas hari ini? Kita akan bahas per fase. Fase A, fase B, fase C. Jadi saya informasikan ya bahwa kita akan per fase. Apa saja perencanaannya? Saya juga nanti akan rapat dengan yayasan. Kemudian tentunya dalam perencanaan ini saya ingin melibatkan semuanya, tidak hanya saya. Saya perlu juga mengetahui bagaimana ide-ide, bagaimana masukan dari saya. Sebelum rapat ini saya sudah mengundang koordinator bidang terakhir. Ada beberapa hasilnya sudah saya dapat kemarin saya paparkan, tapi belum cukup waktunya untuk rapat. Kemudian insya Allah saya hari Jumat pagi saya rapat lagi saya akan bawa. Tentunya akan diulang lagi. Jadi kita ini perlu dalam perencanaan ini saya melibatkan seluruh sekolah, termasuk staff. Ada staff di sini. Dan jangan sampai dibilang staff itu tidak diminta pendapatnya, gitu ya. Ini guru coba guru kelas 1 ada, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5,
Kelas 6 guru Al-Quran lagi sibuk-sibuknya ya. Semoga dimudahkan kesana. Bahasa Inggris, bahasa Arab, bawa pada bahasa Arab. Oke. Kemudian TJOK, MET, TIK, TRI. Baik, Ustaz, apa yang kita bahas hari ini? Kita akan bahas tentunya seperti yang ini nampak ya. Ada kelihatan perencanaan sekolah untuk mewujudkan sekolah yang berkualitas. Saya tidak akan banyak saya tidak akan banyak kemudian berteori, tapi saya hanya akan menyampaikan beberapa panduan saja. Nah, setelah ini nanti kita akan bagi kelompok. Apa saja yang akan kita mau mengumpulkan ya? Ada hasil data sebelumnya. Sebelumnya kita pernah pertemuan seperti ini ya. Waktu itu hasilnya kita melakukan ada 2 yang harus kita perbaiki kualitas pembelajaran. Perencanaan ini sebelumnya adalah berdasarkan refleksi dari data yang kita punya. Data yang kita punya itu apa? Rapor pendidikan kan ya. Nah, hasilnya kan kita menggunakan pijar ya. Saya nggak bilang ya. Nah, pijar itu nanti kalau di-download hasilnya seperti itu jadi satu data kita. Kita masih kurang data bagaimana hasil belajar anak meningkat atau tidak tiap semester. Cuma yang awal ternyata tidak tersimpan. Nah, mungkin nanti kita perlu ya. Nanti tiap fase mengirimkan bagaimana hasil dari belajarnya. Gitu. Begitupun untuk yang karakter mungkin nanti dari BK-nya. Nah, ini sebenarnya fase kedua. Sebelumnya kita sudah pernah melakukan ini ya. Kita sudah pernah membedah rapor pendidikan. Sudah sebelumnya ya. Dan ada rekomendasinya salah satunya kita itu melakukan studi tiru. Nah, studi tiru itu banyak yang kita dapatkan, tapi tidak akan kita bahas di sini. Hanya sedikit saja, tapi akan kita bahas nanti saat kosong yang waktu lebih panjang ya. Saat waktu yang lebih panjang ya. Jadi itu yang menjadi asbabun nuzulnya. Kita sudah ini saya ingatkan lagi ya. Saya review kembali langkah-langkah kita sebelumnya kita sudah melakukan perencanaan, identifikasi, kita kemudian refleksi, dan kita hari ini akan dari hasil refleksi yang ada, dari hasil yang sudah dulu kita masukkan, kita refleksikan, dan kita berperencanaan. Perencanaan itu tentunya ini melibatkan seluruh warga sekolah. Ya. Sebelum kita mulai ada kesepakatan diskusi apa saja? Kesempatan diskusi hari ini sebelum kita mulai kita berkesepakatan terlebih dahulu. Kesepakatan kelas. Apa saja kesepakatan diskusi kita? Ada usulan? Selama diskusi? Ya, bisa jadi di sini. Kesepakatan diskusi. Misalkan pertama semuanya saling menghargai. Seperti apa sekolah yang kita cita-citakan? Kita punya cita-cita ya? Ada sekolah yang kita cita-citakan ya. Sebelumnya tadi siklusnya itu kita identifikasi di semester 2 kemarin di semester 1 ini. Kita sudah membedah rapor pendidikan. Kemudian ada ciri sekolah yang cita-citakan. Ada yang tahu nggak cirinya apa? Tidak kelihatan di sini ya. Pertama itu apa? Pembelajaran yang berpusat pada murid. Yang kedua, pendidik yang efektif, gemar belajar, berbagi dan berkolaborasi. Yang ketiga, iklim sekolah yang aman, inklusif, dan merayakan kebinekaan. Kemudian untuk itu semua ada kepentingan untuk perbaikan berkelanjutan. Ya, seperti itu. Jadi ada 3. Pertama apa? Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang kedua apa? Ciri sekolah yang dicita-citakan. Pertama apa tadi? Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang kedua ya apa? Ya, iklim yang aman, inklusif, dan merayakan kebinekaan. Satu lagi, pendidik yang gemar belajar, berbagi dan kolaborasi. Nah, itu adalah 3 ciri dari sekolah yang dicita-citakan. Bahwa bagaimana proses pembelajarannya apa?
proses pembelajaran kemudian berpusat pada peserta didik. Sekarang pembelajaran kita sudah berpusat pada peserta didik atau belum? Sudah mulai, alhamdulillah. Nah, kemudian yang kedua, ciri yang kedua yaitu apa? Guru yang gemar belajar, berbagi, berkolaborasi. Nah, guru yang gemar belajar, berbagi dan berkolaborasi. Yang ketiganya apa? Tadi iklim keamanan yang kondusif, inklusif dan pelayanan kebinekaan. Nah ini adalah tiga ya saudara. Jadi tiga ini harus kita pahami sama-sama bahwa tiga ini adalah ciri dari sekolah yang ingin kita capai, sekolah yang kita cita-citakan. Kalau disingkat SYKCC, sekolah yang kita cita-citakan. Nah ini ya SYKCC, SYKCC seperti itu. Ini adalah sekolah yang kita cita-citakan. Ini apa yang muncul? Apa yang terpikir? Apa yang terbayang? Kalau kita bicara tentang perencanaan, apa yang mau dilakukan ke depannya? Oke, berarti apa yang mau dilakukan ke depan? Ya, kita beri tepuk tangan dulu untuk saudara Wiwin ya. Berarti kalau perencanaan apa yang mau dilakukan ke depan? Nah, ada lagi? Satu lagi? Ada lagi? Dari saudaranya? Dari saudara? Ya, sekarang apa? Kalau bicara tentang perencanaan, apa yang terpikir? Apa? Tujuan dan langkah-langkah, benar. Nah, tujuan dan langkah. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Ustaz Aswandi. Ya, sebelum kita mulai ya, tadi perencanaan ya. Berarti tadi ada yang apa yang akan kita lakukan ke depan. Kita akan bagi kelompok menjadi A, B, C. Kemudian tadi apa yang akan kita lakukan ke depan? Nanti akan kita jawab. Kemudian yang tadi ada tujuannya. Tujuannya untuk perbaikan layanan agar sekolah kita lebih baik. Itu tujuannya. Kita lanjutkan ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, pernah dengar RKT nggak? Rencana kerja tahunan. Pernah dengar nggak? Pernah lihat RKT? Pernah lihat? Pernah baca? Oke. Masih dua rugi di bagian. Oh iya sudah ada sudah. Nanti kita ambil dulu. Pesan Abdullah. Cari masalahnya dulu. Jangan ambil masalah. Mana masalahnya dulu. Cari masalahnya dulu. Mana boleh? Kan boleh itu. Oh ini. Akhirnya pulang. Iya, saya makan saya ibu. Saya makan ibu. Sudah kembali kok.
Jadi rencana pembelajarannya dia berbasis proyek atau PBI. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menyelesaikan proyek yang relevan dengan kehidupan mereka. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan antara lain guru BK membutuhkan ruangan tersendiri khusus untuk memaksimalkan pemberian layanan bagi siswa yang bermasalah. Jadi tidak dicampur-campur ya. Guru kelas, untuk guru kelas, AC atau pendingin ruangan sehingga membuat siswa nyaman belajar di kelas. Adanya colokan, lampu dan infokus. Jadi lampunya tidak kedap-kedip. Oh iya. Ruang lab komputer yang sempit. Mohon ruang lab komputer yang di sana diperlebar. Siap. Kurangnya kursi siswa yang jumlahnya tidak sesuai dengan jumlah siswa. Gimana tuh? Ya Ustaz, karena biasanya kakinya itu bengkok-bengkok. Oh, sudah baik. Ayo, perbaikan. Jadi itu saja presentasi dari fase C. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kami dari fase C mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Oke, selanjutnya. Bagaimana Pak? Ada refleksi atau langsung saja ke ini? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nanti ada tindak lanjutnya. Oke, ya udah langsung kita lanjutkan ya selanjutnya. Oke, langsung saja kita masuk ke A atau B? A atau B. Ya, siapa yang siap? Fase A atau fase B? Siap. Jangan bertanya, lama itu. Ya. Oke, fase A, silakan. Ya. Fase A dulu. Ya. Ustaz Arifin. Ustaz Tina, ya silakan. Jangan sendiri, boleh ada temannya. Bawa temannya. Depan di mana ini? Ayo sini, Ustaz Anissa, ayo Ustaz Anissa. Silakan kita maju, ada yang masuk ke kita. Silakan. Ayo, temani saya Tina, ayo. Ustazah Tina dan siapa ini? Ustazah Muslimah, silakan. Boleh Ustazah yang lain juga, boleh 3 orang, boleh. 2 orang juga. Bantu temannya. Ayo, Mas ya, bantu. Bantu saya. Saya siapa ini? Saya Muslimah dengan Ustazah ini. Saya 2 orang. Oke, minum. Oh, Ustaz Muslimah yang akan presentasi. Masya Allah. Ya, kita dengarkan sama-sama. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kami akan menjelaskan tentang perencanaan pembelajaran. Indikator yang pertama yaitu kualitas pembelajaran. Adapun akar masalah yang pertama, belajar tentang pembelajaran. Yang kedua, dukungan psikologis
psikologis. Yang ketiga kompetensi domain aljabar turun. Dan yang keempat kurangnya fokus dalam proses pembelajaran. Yang kelima nalar kritis. Dan adapun perbaikan yang kami ambil dalam pembelajaran tentang pembelajaran, yang pertama perbaikan kualitas pembelajaran dengan cara peningkatan keterampilan guru, dan yang kedua kolaborasi sekolah, guru, dan orang tua. Terus yang kedua kompetensi domain aljabar yang turun, perbaikannya itu penambahan atau pengadaan alat peraga ataupun media dalam proses pembelajaran aljabar serta media visual untuk setiap kelasnya, dan juga pengadaan kipas angin serta pengadaan daya listrik. Dan rencananya yaitu penambahan kreativitas guru dalam menggunakan media pembelajaran. Dan akar masalah yang ketiga nalar kritis. Perbaikan yang pertama metode pembelajaran yang monoton. Yang kedua melibatkan peserta didik dalam proses pembelajaran. Dan yang rencana pembelajarannya terampil dalam memilih serta menggunakan metode proses pembelajaran. Dan yang kedua melakukan umpan balik dalam refleksi dalam proses pembelajaran. Nah, indikator yang kedua iklim keamanan. Akar masalahnya itu bullying. Perbaikan yang dapat dilakukan yaitu membangun empati dengan cara mengontrol emosi, dan rencana pembelajarannya yaitu melaporkan kepada guru ketika terjadi bullying. Oke, sekian dan terima kasih. Ya, kita berikan kepada fase A. Ya, sudah jazakumullah Ustazina, Ustazah. Ada pertanyaan? Tapi ada yang menarik tadi antara fase C tadi, ada mengangkat tentang bullying nggak dari fase C? Fase C bullying. Ada nggak? Mengangkat tentang bullying tadi ada nggak? Ada. Tidak ada ya? Ya, bullying ini kira-kira ini jadi masalah atau tidak? Dia perbaikannya di intra, ekstra, atau kokurikuler? Intra. Berarti semuanya harus ada. Nah itu nanti mungkin juga dirumuskan dewan supaya nanti tahun depan kita bisa. Nah kira-kira kalau PTK yang dibutuhkan untuk ini apa? Untuk mengatasi bullying. Kira-kira kita butuh pelatihan atau tidak untuk bullying ini? Butuh. Oke, berarti nanti workshop ini saya undang pakar bullying. Dia salah satu orang mahasiswa kelas Yosef Muslimah. Ustaz, bukan hanya guru ya dilibatkan sini, sebaiknya murid juga begitu. Murid. Kayak ada semacam. Oh iya, ada pelatihan untuk murid. Dia selama 3 hari. Dia ada namanya duta bully. Satu kelas kita kan ada 30 ya. Ya, bisa memilih satu kelas itu 1 orang karena kita 30 kelas. Kalau 2 orang 60 dia latih. Ada pelatihnya, saya sudah hubungi. Tapi ini bukan di workshop ya. Nanti setelah workshop kalau untuk anak-anak. Oke. Berarti ini kita butuh ya pelatihan untuk mengatasi bullying ya. Oke, lanjut lagi. Silakan. Beri tepuk tangan untuk fase A. Fase terakhir, silakan. Ya, silakan fase B. Ya. Masya Allah. Masya Allah. Oh ini mana itu masalahnya? Ustazah Novi dan Ustazah Nabila. Ya. Ini mic-nya Ustazah. Mic-nya. Jangan berdaya. Ulangi. Kasih tepuk wow. Kasih.
sulit mengingat, tenaga pengajar mengadakan games untuk melatih daya ingat peserta didik. Perlunya pelatihan guru untuk meningkatkan kualitas guru menjadi guru inovatif dan kreatif. Selanjutnya di rencana pembelajaran. Masalahnya kurang minat belajar pada peserta didik sehingga peserta didik menjadi bosan dan tidak fokus pada pembelajaran disebabkan oleh pembelajaran yang monoton. Solusinya penggunaan media belajar yang sulit untuk diterapkan seperti tidak adanya Sudah sarana. iya sarana ini sarana prasarana karena pembahasan kami fokus. Ini saja. Rencana pembelajaran, kurangnya refleksi pembelajaran dan perbaikan pembelajaran oleh guru karena waktu belajar yang mepet. Jadi kadang kita di kelas ingin sekali melaksanakan refleksi pembelajaran, tetapi waktunya kita sudah padat sekali, sudah masuk hanya 1 jam pembelajaran, belum lagi yang mendapat waktu yang hanya 30 menit, baru diminta untuk melaksanakan refleksi. Tentu saja sulit. Jadi solusi dari kami, refleksinya tidak perlu tiap akhir pembelajaran, tapi bisa dilakukan 1 bulan 1 kali atau 1 bab atau selesai 1 bab materi baru kita mengadakan refleksi. Selanjutnya sarana dan prasarana. Nah, sarana dan prasarana seperti yang kita lihat ya, full bertumpuk, sangat banyak sekali harapannya para tenaga-tenaga pendidik kita. Masalah yang pertama, kurang kertas. 1 rim kertas untuk 1 semester dibagi ke 2 orang guru sangat tidak masuk akal untuk membuat LKPD yang seru tiap pertemuannya. Nah, jadi harapan kami pengadaan kertas 1 rim untuk guru tiap semester. 1 rim 1 guru tiap semester. Ya maksimal. Berarti bisa minimal saya. Minimal 1 rim. Begitu. Tidak, maksimal saya 1 rim sudah banyak itu. Minimal. Kalau ada lebihnya lebih baik. Berarti wajib 1 rim. Sarana dan prasarana pembelajaran, kurangnya proyektor yang dapat menunjang proses pembelajaran karena dengan menggunakan proyektor dapat membuat materi pembelajaran lebih menarik dan mudah diterima oleh siswa. Jadi solusinya yang diharapkan pengadaan proyektor 1 level 1 lah. Tapi kalau yang kelas 1 sudah ada TV. Oh, kalau kelas 1 sudah ada. Ada TV, toh? Maksudnya kan tadi situ. Kayak di kampus itu kan. Oh iya. Kurang maksimal dalam penanganan konseling terhadap anak yang bermasalah karena solusinya butuh ruangan penanganan khusus siswa yang bermasalah. Masya Allah, betul. Idol kayaknya. Dul. Masalahnya juga sarana dan prasarana tadi tentang ruang guru yang kurang memadai sehingga waktu beristirahatnya kurang untuk mempersiapkan diri untuk pembelajaran selanjutnya. Masya Allah. Betul. Itu masalah lama ini. Saat pembelajaran di kelas, kilometer jatuh-jatuh. Apa itu kilometer jatuh? Nah, solusinya daya kilometer listrik ditambah. Iya. Itu kan takutnya begini, kebakaran. Itu saya punya tante yang kebakaran di Selama
Tapi kalau dinaikkan gardu ini kasih mati asli, jangan sudah tidak terpakai masih dipakai. Lanjut. Ya, baiklah, sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi Tepuk wabarakatuh. tangan. Kasih tepuk wow. Kasih B. Kasih O. Kasih B. Wow. Boleh. Baik, Itunya jangan dibawa, taruh di situ. Kasih. Sudah semua ya? Yang bahasa Cina atau tidak? Kasih. Gimana tadi? Oh ini. Punya bahasa B, taruh di sini. Oh ini juga. Oh. Masalah mana? Masalah. Oh. Ternyata. Oke, kita beri tepuk tangan untuk semuanya dulu. Ya, baik. Jadi terakhir pada semua ustaz-ustazah. Insya Allah ini menjadi ini ya. Kita akan tindak lanjuti. Pertama adalah tindak lanjutnya. Saya sampaikan kembali apa yang menjadi tindak lanjutnya dari ini. Ya. Kita beri tepuk tangan untuk semuanya dulu. Ya, untuk semua saja ya. A, B, dan C. Baik. Untuk ini sudah mau asar ya? Ya, sudah mau asar. Baik, Ustaz saja. Terakhir ya. Jadi kita harus lihat kelihatan. Oh, belum kelihatan ya? Tidak muncul. Ya. Kelihatan atau tidak? Ya, mudah-mudahan harapan-harapan itu semua bisa kita lakukan perbaikan. Tapi tadi kita catat ya, kita perlu ada pelatihan bullying, baik siswa atau guru. Nanti kita akan latih. Saya sudah buat ininya sudah buat ada pematerinya ya. Dia dari pemateri nasional. Itu untuk siswa. Untuk guru ada 2 opsi. Yang pemateri nasional itu atau satu lagi yang pemateri orang tua siswa. Bu Suryati namanya. Dia sudah jadi pemateri di mana-mana ya. Terkait bullying. Nah ini tadi yang saya ajukan tadi. Kita akan lihat bagaimana kemampuan sekolah dan yayasan. Semoga bisa terpenuhi semua ya. Dan kita juga sarana prasarannya mau kita perbaiki benar-benar. Ya. Dan satu lagi saya mungkin tampilkan. Ini salah satu yang dari studi tiru. Ya, saya boleh nonton. Mana ya? Ya ini anak-anak yang di sana saja. Tidak kelihatan ya. Atau nanti saja ya. Insya Allah pas workshop ya. Bagaimana hasil studi tiru nanti ini juga akan saya tambahkan. Untuk perencanaan kita ini setelah dari sini akan masuk ke rencana kegiatan tahunan sekolah. Ya dari RKP ini kita bicara ke yayasan, kemudian kita masuk ke RKP rencana kegiatan tahunan sekolah. Itu saja untuk perencanaan ini. Ya kita untuk perencanaan sekolah perbaikan kita iklim, kemudian iklim keamanan sekolah dan kualitas pembelajaran kita tutup dengan hamdalah. Terakhir satu lagi ya, ini tidak usah direkam. Ini sudah tadi. Ya terkait dengan agenda kita, insya Allah kita agendanya tanggal 2 sampai 6 ada yang sudah selesai ya. 2 sampai 6 kita ujian. Sudah diperiksa semua soalnya?